hingga informasi ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber terpercaya, baik dari media Timur Tengah maupun jaringan berita Eropa. Kami menghadirkan pembaruan paling aktual yang diterima hanya 1 menit yang lalu. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah resmi memasuki babak paling berbahaya sepanjang sejarah konflik modern kawasan. Iran, yang selama beberapa pekan terakhir berada dalam sorotan dunia akibat eskalasi krisis dengan Israel dan Amerika Serikat, kini mengambil langkah militer yang mengejutkan dunia. Meluncurkan serangan skala besar menggunakan rudal balistik jarak jauh yang diberi nama Shayatin Yaum al-Qiyamah. Secara harfiah berarti rudal hari kiamat. Sasaran dari gelombang serangan ini bukan 1, tapi 2 pilar kekuatan militer barat di kawasan, Israel dan Amerika Serikat. Di utara, pelabuhan strategis Haifa di Israel yang menjadi pusat kekuatan angkatan laut diserang oleh beberapa rudal presisi tinggi. Di selatan, pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas utama pasukan AES di Teluk, turut menjadi target rudal balistik Iran. Dalam siaran darurat yang ditayangkan langsung di Tehran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka memberikan restu kepada pasukan Garda Revolusi, IRGC, untuk melaksanakan operasi militer besar-besaran terhadap Israel. Kami tidak lagi akan bersabar terhadap agresi dan penghinaan. Hari pembalasan telah tiba. Hari ini, Zionis dan siapapun yang melindungi mereka akan merasakan kekuatan sejati Iran. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. Langit ibu kota Qatar, Doha, mendadak bergemuruh. Suara dentuman keras mengoyak ketenangan, mengabarkan satu hal yang tak bisa dibantah lagi. Perang telah merambah jantung Teluk. Dalam serangan yang diklaim sebagai bagian dari gelombang balasan Iran terhadap jaringan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, setidaknya 6 rudal balistik dilaporkan ditembakkan ke arah pangkalan udara Al-Udeid, pusat komando strategis AES di kawasan tersebut. Pangkalan ini bukan sembarang instalasi militer. Ia merupakan rumah bagi lebih dari 10.000 personel militer AES dan sekutunya, serta menjadi titik krusial dalam operasi militer Amerika di Irak, Suriah, dan seantero kawasan. Hubungan Qatar dan Iran yang selama ini dikenal hangat, terutama dalam kerjasama energi dan ekonomi, tiba-tiba menghadapi ujian pelik di tengah memanasnya konflik besar di Timur Tengah. Laporan yang pertama kali disampaikan oleh AFP dan Axios, serta diperkuat oleh siaran langsung dari Al Arabiya, mengonfirmasi suara ledakan keras yang terdengar di berbagai penjuru kota Doha. Rekaman visual amatir menunjukkan kilatan cahaya di langit malam yang diklaim sebagai upaya sistem pertahanan udara untuk mencegat rudal Iran. Namun, beberapa analis meyakini bahwa konflik ini tak akan berakhir dalam hitungan hari, seperti diungkap oleh Dr. Samir Al-Taki, seorang analis Timur Tengah. Ini bukan serangan terbatas. Ini sinyal bahwa perang telah memasuki babak panjang dan melelahkan. Bukan hanya Israel yang menjadi sasaran, tapi seluruh infrastruktur strategis Amerika di Timur Tengah kini berada dalam jangkauan rudal Iran. پیام اقدام قاطع فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی
Beberapa saat kemudian, langit Israel berubah menjadi ladang api. Sedikitnya 500 rudal balistik jarak jauh diluncurkan secara simultan dari wilayah Iran hari ini. Beberapa di antaranya menghantam pelabuhan militer Israel yang terletak di kota Haifa. Rudal-rudal tersebut adalah jenis terbaru berkemampuan multi-hulu ledak. Dengan daya hancur tinggi dan kemampuan menembus sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Dari laporan yang beredar, salah satu kapal selam Israel yang sedang bersandar di pelabuhan Haifa dilaporkan terbakar hebat. Tak hanya itu, 2 kapal perang lainnya juga turut menjadi korban, dilalap api hingga nyaris tak bersisa. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara percikan api dan ledakan kecil masih terus terdengar dari lokasi benturan rudal. Sejumlah saksi mata menggambarkan suasana mencekam yang terjadi sesaat setelah ledakan. Kami melihat kobaran api naik begitu cepat. Suara ledakan itu seperti petir yang membelah pagi, ujar seorang warga setempat dalam kondisi panik. Media lokal dan internasional pun ramai memberitakan insiden ini. Mereka menyebutnya sebagai serangan paling langsung dan paling merusak terhadap armada laut Israel dalam 2 dekade terakhir. Di tengah dentuman rudal dan kegelisahan yang menggantung di udara, satu pemandangan langka terekam jelas dari pantai Tel Aviv. Kapal perang Israel terlihat mengubah haluan dan mundur ke arah laut lepas. Bukan karena pergantian strategi, bukan pula karena misi telah selesai, tapi karena kenyataan pahit. Gelombang rudal Iran yang datang bertubi-tubi berhasil menembus barisan pertahanan yang selama ini diyakini kokoh. Kapal perang itu, simbol kekuatan maritim Israel, akhirnya memilih mundur ke arah yang belum diketahui, menyusuri Laut Mediterania dalam bayang-bayang tekanan serangan. Langit Tel Aviv itu tidak lagi biru. Ia diwarnai cahaya merah dari sirene peringatan, jejak asap rudal, dan kepanikan yang perlahan merayap di antara gedung-gedung tinggi. Pesawat-pesawat peringatan dini milik militer Israel terus berputar di udara, mencoba membaca pola serangan, mencari arah datangnya ancaman, namun terlalu banyak yang tak bisa diprediksi. Sirene meraung tanpa henti di berbagai kota, dari wilayah utara hingga ke jantung Tel Aviv. Warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Tapi, di balik upaya pertahanan itu, kenyataan getir mulai muncul ke permukaan. Banyak rudal Iran berhasil lolos dari sistem pertahanan udara yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Rudal-rudal itu tak hanya cepat, tapi juga cerdas. Beberapa di antaranya dilaporkan memiliki kemampuan multi-hulu ledak serta teknologi anti-intersepsi, membuatnya nyaris mustahil untuk dicegat dalam waktu singkat. Bagi Israel, ini bukan sekadar serangan fisik, ini juga tamparan terhadap reputasi militer dan kecanggihan teknologinya. Kondisi ini membuat sebagian besar ruang udara Israel berada dalam status siaga penuh. Jet tempur, radar, hingga sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome bekerja tanpa henti, dipacu hingga batas maksimal. Namun, tekanan serangan yang datang secara terus-menerus mulai menunjukkan bahwa bahkan sistem pertahanan tercanggih pun tak sepenuhnya kebal dari serangan besar-besaran. Serangan dari Iran tak berhenti di situ. Kali ini, sasaran berikutnya adalah langit dan landasan udara Israel yang selama ini menjadi simbol dominasi dan kecepatan respons militernya. Dalam pernyataan resmi, Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut bahwa serangan lanjutan mereka telah diarahkan secara menyeluruh ke seluruh pangkalan udara dan bandara militer utama Israel, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan Bandara Ramon di selatan.
Serangan ini tak hanya menyasar infrastruktur, tapi juga peralatan tempur yang paling vital. Dari laporan media Israel dan Arab, diketahui bahwa 3 jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Israel terbakar hebat bersama dengan 2 pesawat siluman F-35, kebanggaan teknologi pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat. Di satu sisi landasan, sebuah helikopter tempur Apache juga ikut dilalap api, menyisakan rangka logam hangus dan kepulan asap yang membumbung ke langit. Namun, yang paling mengejutkan bukan hanya kerugian pada armada militer Israel. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesawat kargo militer asal Inggris juga ikut menjadi korban. Pesawat tersebut dikabarkan membawa lebih dari 400 ton bom besar yang diduga hendak dipasok ke militer Israel. Sayangnya, sebelum sempat mendarat sepenuhnya atau menyerahkan muatan, rudal presisi Iran menghantamnya secara langsung, menghancurkannya hingga tak bersisa. Ledakan dari hantaman itu terdengar hingga radius belasan kilometer, disertai api besar yang menyelimuti sebagian area landasan bandara Tel Aviv. Serangan ini bukan hanya mengganggu, tapi melumpuhkan. Bagi Israel, hilangnya jet-jet tempur siluman dan rusaknya bandara utama adalah kehilangan yang tidak bisa dianggap ringan. Bagi Iran, ini adalah sinyal bahwa mereka tak hanya mampu menembus langit Israel, tetapi juga menancapkan pukulan telak di jantung sistem udaranya. Hari ini, perang bukan lagi sekadar bayang-bayang. Ia sedang berlangsung di depan mata. Bukan konflik kecil, bukan sekadar saling ancam. Ini adalah potensi perang regional besar yang bisa mengubah peta kekuatan di Timur Tengah, bahkan mengguncang dunia. Lebih dari 500 rudal balistik jarak jauh dijuluki Syayatin Yaum Al-Qiyamah. Secara harfiah berarti rudal hari kiamat, diluncurkan secara serentak oleh Garda Revolusi Iran. Ini adalah serangan terkoordinasi terbesar dalam 2 dekade terakhir, dengan sasaran utama infrastruktur militer milik Amerika Serikat dan Israel. Dalam jangkauan rudal Iran, tak ada tempat yang benar-benar aman, yang membuat situasi makin rumit. Serangan ini juga menyentuh wilayah Qatar, negara yang dikenal punya hubungan diplomatik cukup hangat dengan Iran. Ketegangan pun muncul di balik layar. Apakah Qatar akan tetap membuka pintunya bagi pasukan Amerika, atau mulai menimbang ulang posisinya demi menjaga stabilitas dalam negeri dan hubungan kawasan? Nantikan perkembangan selanjutnya. Kita sedang menyaksikan sejarah yang menulis dirinya sendiri dengan suara dentuman, bukan pena. Dan dalam momen seperti ini, setiap pandangan punya arti. Apa pendapat Anda tentang eskalasi konflik ini?